pendapat tentang COVID-19. Harus patuh dan taat terhadap himbauan pemerintah. Kalau diminta untuk jaga jarak, ya jaga jarak. Tidak pakai masker, itu nggak boleh. Harus pakai masker, jaga jarak dan pakai masker. Nggak usah salaman dulu. Salamannya nanti kalau COVID-nya sudah hilang. Baik, pendapat tentang COVID-19 yang berhubungan dengan profesi saya. Sebagai dosen, sebenarnya ini adalah cambuk untuk mengupgrade apa penggunaan atau penguasaan teknologi informasi. Dulu banyak sekali yang nggak mau menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Ketika saya sampaikan di mana-mana, banyak yang menganggap bahwa pembelajaran digital, pembelajaran e-learning itu tidak efektif gunakan saat ini, dan intinya banyak sekali yang nggak mau menggunakannya. Bisa dihitung coba mahasiswa yang sudah belajar menggunakan e-learning belum adanya COVID ini, ada nggak gitu ya proses pembelajaran menggunakan itu. Saya sudah lama menggunakan Google Classroom. Sebelum adanya COVID-19 ini, saya sudah gunakan Google Classroom untuk pembelajaran e-learning. Semua sudah saya upload di situ, materi perkuliahan dan segala macam sudah ada di e-learning itu, dan itu akan memudahkan bagi mahasiswa pemberian tugas segala macam, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Saya juga sudah gunakan itu sebelum adanya COVID-19. Jadi yang tadinya belum menggunakan pembelajaran digital, adanya COVID-19 ini mereka dipaksa gitu ya, dipaksa untuk mau belajar, untuk mau menggunakannya. Yang mana tadinya tidak dianggap penting, kali ini mereka mau nggak mau harus belajar, dan itu penting gitu ya. Tidak menguasai teknologi informasi untuk pembelajaran atau e-learning, bagaimana dosen mau mengajar mahasiswanya gitu ya. Jadi dosen itu mau nggak mau harus mengupgrade kemampuannya dalam penguasaan teknologi informasi. Tidak bisa ketika di dalam sebuah perusahaan multinasional, dulu juga semacam itu, ketika kamu tidak bisa menggunakan teknologi, ya sudah. Waktu itu masih komputer ya, komputer itu barang yang susah untuk digunakan bagi generasi zaman old. Lalu solusinya adalah diberikan asisten misalkan manajer, dikasih asisten manajer. Tapi ketika itu dalam sebuah manajemen, yang terjadi adalah banyak sekali anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji asisten tersebut. Kalau manajer pakai asisten masih masuk akal, tapi kalau nanti supervisor dan di bawahnya itu harus menggunakan asisten, berapa uang perusahaan harus dikelontorkan untuk itu. Jadi untuk memangkas biaya operasional perlu digunakan seorang manajer ataupun supervisor yang bisa menggunakan teknologi informasi, dan pada akhirnya manajer dan supervisor yang tidak bisa menggunakan teknologi informasi tersebut lama-kelamaan ditinggalkan, digantikan yang muda-muda yang bisa menggunakan komputer waktu itu ya. Saat ini juga sama, ketika tidak bisa menggunakan teknologi informasi, ya sudah ditinggalkan saja, ngapain gitu ya, digantikan yang muda, yang tua biar daya gitu ya, yang muda biar berkarya. Itu bagi profesi yang lainnya gitu ya, bukan dosen juga sama sebenarnya. Baik, apa solusi yang saya harapkan gitu ya dengan adanya COVID-19 ini? Yang saya harapkan sudah dipenuhi oleh kampus gitu ya. Kampus sudah memenuhinya. Dibuatkan e-learning yang tadinya nggak ada, sekarang dibuatkan, difasilitasi oleh kampus gitu ya. Bahkan mahasiswa bisa menggunakan internet dengan provider tertentu itu yang sudah digandeng oleh kampus. Jadi mereka bisa mengakses Google Classroom atau pembelajaran digital e-learning secara gratis gitu ya. Itu sudah difasilitasi oleh kampus, dan itu yang saya harapkan, Pak kampus memfasilitasi, dan harapan kedepannya nanti saya berharap sekali
akademisi itu membuka diri bagi siapa gitu ya, bagi publik, bagi masyarakat. Dalam artian ketika di kelas itu dosen, tenaga pengajar itu mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Jelas mahasiswa dan dosen belajar di kelas, transfer ilmu. Saya berharap nanti ilmu yang ditransfer oleh dosen kepada mahasiswa tersebut itu tidak hanya terbatas di kelas saja, atau tidak hanya terbatas dinikmati mahasiswa yang kuliah saja. Saya berharap nanti dosen-dosen dan tenaga pengajar yang lainnya itu membuat sebuah video atau pembelajaran yang lain yang mana itu bisa diakses oleh publik. Banyak sekali kampus-kampus ternama gitu ya, kampus-kampus ternama dunia yang memiliki peringkat bagus gitu ya. Mereka sudah menjebol temboknya. Menjebol tembok di situ bukan kampusnya dirobohkan, itu bukan. Lihat Harvard. Kita bisa belajar dari Harvard University yang ada. Dengan cara apa? Proses pembelajaran di sana itu sudah direkam gitu ya. Kita bisa lihat walaupun kita nggak di Amerika, walaupun kita nggak di Harvard, walaupun kita dimanapun, posisi kita dimanapun, itu nanti bisa mengakses selama ada koneksi dengan internet, kita bisa ikutan belajar. Jadi tidak hanya dinikmati oleh dosen dan mahasiswa saja, tapi publik juga bisa mengakses. Ketika mau belajar, ya ikut belajar di situ. Nanti bisa diupload gitu ya, diupload di mana? Di YouTube saja yang gratis gitu. Ketika proses pembelajaran itu diupload, hasilnya sangat bagus gitu ya. Nanti yang belajar bukan hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat juga ikut belajar di situ. Ya, ke depan ini saya rasa salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, yang mana di situ walaupun mereka tidak punya kesempatan untuk kuliah, itu tidak punya kesempatan untuk kuliah karena tahu sendiri ya, kuliah sekarang biayanya mahal. Dan ketika mereka punya keinginan, mereka bisa belajar. Dari mana? Yang gratis-gratis itu tadi. Proses pembelajarannya direkam lalu diupload. Atau kita bisa gunakan teknologi informasi tersebut untuk proses pembelajaran jarak jauh. Sudah ada kok kampus yang menerapkan itu gitu ya. Kampus swasta sudah ada. Jadi kuliah itu nggak harus di kelas. Jadi nggak harus duduk di bangku kelas, di ruang kelas dengan dosen secara langsung. Itu tidak harus semacam itu. Universitas negerinya yang sudah menerapkan itu universitas terbuka atau UT gitu ya. Itu sudah menerapkan. Nggak tahu apakah efektif atau tidak. Kampus swasta juga ada yang sudah menerapkan itu. Jadi kuliahnya itu ya di rumahnya masing-masing gitu ya. Ya kayak sekarang ini proses pembelajaran adanya COVID-19 ini. Belajar dari rumah, dosennya dari rumah, mahasiswanya dari rumah. Nanti ketika wisuda ya dapat ijazah gitu ya. Itu sudah ada kampus swasta yang menerapkan itu.